Amerika Serikat melalui Komandan Komando Pusat Brad Cooper menyatakan militernya berhasil melumpuhkan kekuatan militer Iran lewat operasi bernama Epic Fury. Kemampuan Iran untuk menyerang keluar wilayahnya disebut sudah jauh berkurang. Di tengah klaim kemenangan militer Amerika Serikat atas Iran, muncul sinyal penarikan pasukan dalam waktu dekat. Presiden Donald Trump menyatakan dalam waktu 2 hingga 3 minggu ke depan, pasukannya akan pergi. Menurut Trump, misi utama memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir telah tercapai. Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war? I think with 2 or 3 weeks, Not 3 weeks. If it is we'll 3 leave. weeks, Because then it will there's be no past reason the for us to do this. deadline. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, oh, it's unsafe. It's not like you're taking out an army or you're taking out a country or they can drop it. Or you can take a machine gun from the shore and shoot a few bullets on a ship. Or maybe an over-the-shoulder missile, small missiles. That's not for us. That'll be for France. That'll be for whoever's using the Strait. Sebelumnya, Iran secara tegas menolak rencana perdamaian 15 poin yang diusulkan Trump, dengan menyebut tuntutan itu berlebihan, tidak realistis, dan tidak logis. Iran juga menolak tuntutan Amerika Serikat untuk membuka kembali Selat Hormuz secara tanpa syarat, tanpa adanya pengakuan atas otoritas dan kedaulatan Iran di wilayah itu. فعالیت میکنند در بقیه کشورهای همسایه هم منطقه هم به همین ترتیب. خواسته ما خیلی روشن هست. از کشورهای منطقه واقعا انتظار داریم که وفق اصل حسن همجواری و حقوق بین الملل مانع بشن از سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از امکانات و قلمروشون برای حمله به ایران. Prihatin dengan perang yang berkecamuk, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Tokyo, Jepang, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kedua negara siap turun tangan jadi mediator perdamaian. Indonesia akan berusaha meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi terkait konflik di Timur Tengah. Kami sepakat bahwa baik Jepang dan Indonesia akan berusaha keras untuk meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi, dan kami pun siap untuk menjadi mediator bila diperlukan dan untuk fasilitasi usaha-usaha deeskalasi dan arah menuju perdamaian. Sebelumnya, Pakistan muncul sebagai pemain utama dalam upaya mendamaikan pertikaian antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Dalam satu kesempatan, Presiden Trump sempat menyatakan keinginannya untuk berbicara dengan Iran, namun dalam kesempatan lain mengatakan siap mengeskalasi pengebom. Baik teman-teman, tadi barusan kita menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik di mana peperangan yang sudah berbulan-bulan dan beberapa hari pekan ini semakin memanas teman-teman antara Israel dan Iran merupakan perang yang sangat luar biasa sekali, dan ini rencana Trump mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak, tetapi di sini Iran memberi pertegasan yang sangat luar biasa sekali, menolak perdamaian terus dan terus menyerang kota-kota Israel, dan bahkan mereka menembus pertahanan Israel. Kalaupun nanti berhasil dicegat di udara, tetapi akan jatuh di wilayah masyarakat dan juga di pemukiman warga teman-teman. Nah, inilah merupakan salah satu dendam mungkinnya Iran kepada Israel untuk membalaskan dendam mereka atas kematian daripada pemimpin tertinggi mereka. Kita tidak tahu nanti teman-teman kapan berakhir perang ini, apakah bisa berakhir atau tidak, karena efeknya juga di Indonesia kita sangat luar biasa sekali. Dan karena di sini sudah ada beberapa tanggapan, mari kita baca dan coba kita telah bersama teman-teman. Trump ultimatum Iran jika tolak kesepakatan damai. Pemerintah Amerika Serikat mengklaim Presiden Donald Trump masih mengutamakan penyelesaian damai dengan Iran, tapi siap meningkatkan serangan jika Teheran menolak. Dikutip dari Anadolu
Pernyataan ini disampaikan di Gedung Putih pada hari Rabu tanggal 25 Maret tahun 2026 lalu. Juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan Washington bahkan sempat menunda rencana serangan terhadap pembangkit listrik dan infrastruktur energi Iran setelah pembicaraan yang produktif dalam 3 hari terakhir. Meski demikian, ia menegaskan ancaman militer tetap terbuka. Jika Iran gagal menerima realitas saat ini, Trump akan memastikan mereka dihantam lebih keras daripada sebelumnya, kata Leavitt. Ia menambahkan Presiden Trump tidak menggertak dan dia siap melepaskan neraka. Iran tidak boleh salah perhitungan lagi. Leavitt juga menyebut kesalahan perhitungan sebelumnya telah membuat Iran kehilangan kepemimpinan senior, angkatan laut, angkatan udara, serta sistem pertahanan udara. Menurut dia, setiap kekerasan lanjutan akan terjadi jika Iran menolak menerima kekalahan dan mencapai kesepakatan. Operasi militer dan Climax. Gedung Putih mengklaim Amerika Serikat telah menghancurkan lebih dari 140 kapal angkatan laut Iran, termasuk hampir 50 kapal penebar ranjau. Leavitt menyebut operasi tersebut sebagai penghancuran angkatan laut terbesar dalam periode 3 minggu sejak Perang Dunia Kedua. Ia juga mengatakan pada akhir pekan lalu militer AS menjatuhkan sejumlah bom seberat 5.000 pon ke fasilitas bawah tanah yang digunakan untuk menyimpan rudal jelajah arti kapal dan peluncur rudal bergerak di sepanjang Selat Hormuz. Leavitt menambahkan pemerintah AS tidak menganggap perlu persetujuan Kongres untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Ia juga mengakui belum ada jadwal pasti bagi kapal tanker minyak pertama untuk kembali melintasi Selat Hormuz meski upaya tengah dilakukan secepat mungkin. Nah, teman-teman, luar biasa sekali serangan-serangan juga yang dilakukan Israel kepada Iran, tetapi mereka tidak mau mengalah. Bahkan Trump merencanakan bisa ada perdamaian di antara mereka, tetapi karena mereka menolak, maka Israel melakukan serangan besar-besaran dan bahkan mereka siap membuat Iran katanya menjadi daripada neraka, karena kita bisa lihat serangan dan alat-alat daripada Israel luar biasa sekali, teman-teman. Bahkan mereka bisa melacak keberadaan rudal yang sebelumnya di mana kita sembunyikan. Rencana perdamaian dan respon Iran, menurut laporan Arab News, ancaman Trump muncul di tengah laporan bahwa Teheran menolak rencana perdamaian 15 poin dari Amerika Serikat. Leavitt menegaskan negosiasi belum berhenti. Tidak, pembicaraan terus berlanjut, mereka produktif seperti yang dikatakan Presiden pada Senin dan masih berlanjut, ujarnya. Ia juga meminta kehati-hatian terhadap rincian rencana yang beredar di media. Ada unsur kebenaran, tetapi beberapa laporan yang saya baca tidak sepenuhnya akurat. Di sisi lain, televisi pemerintah Iran melaporkan seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya menyatakan Teheran merespon negatif proposal tersebut. Konflik yang dimulai pada tanggal 28 Februari melalui serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran telah menewaskan lebih dari 1.300 orang serta memicu serangan balasan Iran di kawasan. Situasi ini turut mengganggu arus minyak global. Iran juga mengancam akan menargetkan jalur pelayaran di Laut Merah jika Amerika Serikat melancarkan invasi darat. Sementara itu, ribuan pasukan tambahan AS dilaporkan tengah dikirim ke kawasan Timur Tengah. Nah, teman-teman, demikian saja dulu pembahasan kita, dan mudah-mudahan perang antar AS Israel dan Iran dapat segera berakhir dan bisa ada perwujudan perdamaian, teman-teman, karena efeknya sangat luar biasa sekali. Baik, teman-teman, demikian saja, dan jangan lupa untuk terus karena ini masih ada lagi episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.